Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika Fitriah, NIM 2105311 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi pada mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nita Sofia SPD MPD. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi tentang fungsi pengendalian dalam manajemen. Pengertian pengendalian. Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dapat diselenggarakan. Pengendalian merupakan suatu proses dasar untuk mendapatkan sesuatu yang identik dengan apa saja yang akan dikendalikan. Pengendalian manajemen adalah suatu proses di mana manajer senior atau manajemen di setiap tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang diawasinya mengimplementasikan strategi yang dimaksudkan. Agar strategi bisa menghasilkan kinerja terbaik, maka alat seperti struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, kultur, dan pengendalian manajemen harus dirancang secara harmonis. Sistem pengendalian manajemen membantu manajer menggerakkan organisasi ke sasaran strategi, sedangkan pengendalian manajemen berfokus pada implementasi strategi. Pentingnya pengendalian. Diharapkan agar pelaksana membatasi tindakan-tindakannya mencapai tujuan-tujuan sedemikian rupa sehingga tidak begitu menyimpang dari yang diperbolehkan. Pengendalian menjadi siklus fungsi manajemen lengkap dan membawa organisasi ke perencanaan. Dengan makin jelas, lengkap dan terkoordinir, rencana-rencana makin lengkap pula pengendaliannya. Pengendalian terdiri dari penentuan standar-standar, pengendalian kegiatan atau pemeriksaan, pembandingan hasil dengan standar, serta kegiatan mengkoreksi kegiatan atau standar. Asas-asas dalam pengendalian. Yang pertama, asas tercapainya tujuan. Artinya, pengendalian harus ditunjukkan ke arah tercapainya tujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari rencana. 2. Asas efisiensi pengendalian. Artinya, pengendalian itu efisiensi. Jika dapat menghindari penyimpangan dari rencana, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar dugaan. Yang ketiga, asas tanggung jawab pengendalian, di mana pengendalian hanya dapat dilaksanakan jika manajer bertanggung jawab terhadap pelaksanaan rencana. Yang keempat, asas pengendalian terhadap masa depan, di mana pengendalian ini efektif harus ditentukan ke arah pencegahan penyimpangan-penyimpangan yang baik pada waktu sekarang maupun pada masa yang akan datang. Yang kelima, asas pengendalian langsung, artinya teknik kontrol yang paling efektif adalah mengusahakan adanya manajer bawahan yang berkualitas baik di perusahaan. Yang keenam, asas refleksi rencana. Artinya, pengendalian itu harus disusun dengan baik sehingga dapat mencerminkan karakter dan susunan rencananya. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan organisasi. Artinya, pengendalian harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan di perusahaan. 8. Asas pengendalian individual, di mana pengendalian ini harus dan sesuai dengan teknik pengendalian, harus sesuai dengan kebutuhan manajer. Yang ke-9, asas standar, di mana pengendalian ini harus efektif dan efisien memerlukan standar yang tepat yang akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yang akan dicapai. 10. Asas pengendalian terhadap strategi. Artinya, pengendalian yang efektif dan efisiensi itu memerlukan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor-faktor strategis dalam perusahaan. 11. Asas kekecualian. Artinya,
Pengendalian dalam efisien pengendalian membutuhkan adanya perhatian yang ditunjukkan terhadap faktor kekecualian. 12. Asas kekecualian fleksibel, di mana pengendalian harus luas untuk menghindari kegagalan pelaksanaan perencanaan. Ke-13, asas peninjauan kembali, di mana sistem pengendalian harus ditinjau berkali-kali agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan dalam perusahaan. 14. Asas tindakan, artinya pengendalian dapat dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, organisasi, dan directing. Fungsi-fungsi pengendalian. Yang pertama, dengan adanya pengendalian, maka akan merancang dan mengoperasikan informasi serta sistem pengendalian. 2. Menyiapkan pernyataan dan laporan keuangan secara internal dan eksternal. Yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja, menginterpretasi, mengkonsolidasi, dan membaginya dalam pos-pos segmen organisasi. Yang keempat, melakukan supervisi audit internal, menetapkan prosedur pengendalian antar bagian, dan membuat sistem pengamanan internal untuk meminimalisir adanya kecurangan. Yang kelima, mengembangkan SDM dalam organisasi, mau dalam pendidikan, skill, maupun kinerja dalam perusahaan. Tipe-tipe dalam pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian feed-forward. Artinya yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum aktivitas kerja dilakukan. Jenis pengendalian ini yaitu pengendalian yang paling diinginkan dalam perusahaan, yang gunanya untuk mencegah masalah karena pengendalian dilakukan sebelum aktivitas sebenarnya. Kunci dari pengendalian ini adalah mengambil tindakan manajerial sebelum terjadinya masalah. Dengan begitu, masalah akan dapat dicegah dan bukan memperbaiki setelah timbul kerusakan. 2. Pengendalian concurrent. Artinya, pengendalian yang dilakukan ketika aktivitas kerja sedang berlangsung. Bentuk yang paling dikenal dalam pengendalian ini adalah adanya supervisi langsung, atau dengan istilah manajemen be working on, yaitu keberadaan manajer di daerah kerja dengan berinteraksi langsung dengan para karyawannya. Semua manajer dapat mengambil manfaat dari pengendalian ini, karena pengendalian ini membantu mereka memperbaiki kesalahan sebelum lebih memakan biaya. 3. Pengendalian feedback, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah aktivitas kerja dilakukan. Pengendalian ini memiliki 2 keunggulan. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang berarti bagi manajer mengenai keefektifan usaha perencanaan yang mereka lakukan. Yang kedua, dapat meningkatkan motivasi. Orang-orang ini mengetahui bagaimana kinerja mereka, dan feedback memberikan informasi yang tersebut mengenai bagaimana pengendalian tersebut. Tahap-tahap dalam melakukan pengendalian. Yang pertama, pengukuran. Di mana dalam proses manajemen, pengukuran itu sangat perlu dilakukan. Tahap dalam pengukuran yaitu ada satu dengan adanya observasi pribadi, yang kedua laporan statistik, yang ketiga adanya laporan lisan, dan keempat adanya laporan tertulis. Yang kedua, perbandingan. Langkah perbandingan menentukan variasi antara kinerja aktual dan standar. Meski variasi kinerja sudah dapat diduga dalam semua aktivitas, perlu ditentukan batasan variasinya sehingga dapat diterima. Batasan variasi adalah parameter variasi yang dapat diterima antara kinerja aktual dan standarnya. Ketiga yaitu mengambil tindakan manajerial. Manajer dapat memilih dari 3 kemungkinan tindakan, yaitu tidak melakukan apa-apa, memperbaiki kinerja aktual, atau merevisi standar, dan mengoreksi kinerja aktual.
Satu keputusan yang harus diambil oleh manajer adalah dengan mengambil tindakan perbaikan segera, yaitu tindakan koreksi terhadap masalah saat itu juga agar kinerja kembali pada jalurnya, atau sesuai dengan tindakan perbaikan dasar atau yang disebut dengan basic corrective action, yaitu tindakan mengoreksi sebelum melihat bagaimana dan mengapa kinerja menyimpang sebelum mengoreksi sumber penyimpangan tersebut. Metode dalam pengendalian manajemen. Pertama, pengendalian non-kuantitatif, di mana pengendalian ini tidak melibatkan angka-angka dan dapat digunakan untuk mengawasi prestasi organisasi secara keseluruhan. Teknik-teknik yang digunakan adalah yang pertama yaitu pengamatan, di mana pengamatan ini ditunjukkan untuk mengendalikan kegiatan atau produk yang dapat diobservasi, misalnya dalam perusahaan. Dalam perusahaan sedang memproduksi barang, maka staf dalam perusahaan itu melakukan pengamatan mulai dari proses pembuatannya hingga barang tersebut siap dijual ke pihak lain. Yang B yaitu inspeksi teratur dan langsung. Inspeksi teratur yang dilakukan secara periodik dengan mengamati kegiatan atau produk yang dapat diobservasi. Contohnya, dalam perusahaan melakukan inspeksi terhadap barang yang diproduksi apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan. Yang C yaitu laporan lisan dan tertulis. Laporan lisan dan tertulis dapat menyajikan informasi yang dibutuhkan dengan cepat, disertai dengan feedback dari bawahan dengan relatif lebih cepat. Misalnya, pegawai melamporkan kualitas barang yang dihasilkan kepada atasannya secara lisan dan tertulis. D. Evaluasi pelaksanaan. Evaluasi merupakan suatu penilaian dari akhir dari suatu kegiatan dan tindakan apa yang selanjutnya akan diambil. Misalnya, dalam sebulan perusahaan memperoleh keuntungan penjualan yang cukup banyak. Diskusi antara manajer dengan bawahan tentang pelaksanaan suatu kegiatan. Cara ini dapat menjadi alat pengendalian karena masalah yang mungkin ada dapat diagnosis dan dipecahkan bersama. 2. Pengendalian kuantitatif. Pengendalian kuantitatif melibatkan angka-angka untuk menilai suatu prestasi. Beberapa teknik yang dapat yang dilakukan oleh pengendalian non-kuantitatif. Yang pertama yaitu anggaran, yaitu yang dimana rencana keuangan menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu yang akan diperlanjakan maupun bagaimana dana tersebut yang akan diperoleh. Yang kedua, audit, di mana proses sistematik untuk memperoleh bukti secara objektif tentang pernyataan berbagai kejadian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan penyampaiannya sesuai dengan hasil-hasil kepada para pemakai yang berkepentingan. Yang C yaitu analisis break even. Dengan adanya analisis ini, maka akan berguna untuk menjelaskan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Analisis ini menggunakan konsep yang sama seperti dalam penyiapan anggaran variabel. D. Analisis rasio. Rasio adalah hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi satu angka dan dengan angka lainnya. Analisis rasio ini menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba dalam organisasi. Bagian dari teknik yang berhubungan dengan waktu pelaksanaan kegiatan. Baiklah, hanya itu yang baiklah, sekian dari presentasi saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Apabila salah kata dalam penyampaian, mohon maaf.
Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.